Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhwa TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Regression of the Close Combat Mage. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5k per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video terbarunya. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke disclaimer dulu. Disclaimer, silahkan abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita komik yang mempermudah bagi teman-teman untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh, tempat, maupun isu yang sedang hangat, itu benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi teman-teman untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Setsuna pun kaget melihat roh spirit menampakkan dirinya. Setsuna dengan ekspresi tidak percayanya bertanya apakah dia benar-benar spirit yang waktu itu. Spirit itu pun menyebut bahwa Setsuna kasar memanggil dirinya dengan sebutan spirit. Spirit itu pun pada akhirnya menyebutkan namanya kepada Setsuna, bahwa dirinya adalah Blazer, dan meminta Setsuna untuk tidak melupakan hal itu. Setsuna pun masih tidak bisa mempercayai hal ini, bahkan dalam wujud ini. Entah mengapa wujudnya yang sebelumnya tidak cocok dengannya. Lalu Blazer pun mulai berkeliling di ruangan hingga menatap keluar jendela, yang membuat Blazer terkagum-kagum, bahwa seperti inilah kehidupan manusia modern. Ada banyak hal sekarang bahkan memiliki bangunan yang besar. Setsuna yang melihat Blazer pun tidak menyangka spirit yang menakutkan kemarin berubah menjadi makhluk yang menggemaskan dan bertingkah lucu. Kemudian Setsuna pun bertanya mengenai tingkah Blazer yang terkagum-kagum itu. Blazer pun menyebut bahkan jika kehidupan manusia tidak sespesial itu, setidaknya ini adalah pemandangan baru baginya. Ini adalah kali pertamanya dalam wujud ini. Mendengar hal ini, Setsuna pun bertanya mengapa Blazer memilih dalam bentuk ini. Blazer pun mengatakan bahwa biasanya dirinya tidak keberatan untuk menjawab itu, tapi dirinya akan membuat pengecualian untuk hari ini. Blazer pun bertanya apakah Setsuna sadar bahwa mereka terhubung melalui lambang itu. Setsuna pun mengetahuinya. Blazer pun menyebut agar dirinya dapat bermanifestasi dengan baik, dirinya memerlukan jumlah mana tertentu. Tapi jika dirinya tetap dalam wujud yang sebelumnya, mana seorang mortal seperti Setsuna akan habis dalam sekejap. Itulah mengapa dirinya cuma bisa menggunakan wujud ini sekarang. Setsuna pun mengerti maksud Blazer. Dalam pikiran Setsuna, ini adalah kesempatannya untuk menanyakan apapun yang berkaitan dengan spirit. Lalu Setsuna pun meminta Blazer untuk memberitahunya tentang perang sihir besar ratusan tahun yang lalu. Apakah Blazer terlibat dalam konflik itu? Apakah hasil dari perang besar itu? Namun Blazer sendiri yang menatap Setsuna pun juga bertanya-tanya. Dirinya tidak banyak ingat detailnya. Blazer hanya ingat bahwa dirinya mengamuk sesuka hatinya dalam perang kontraktornya. Dulu Blazer tidak setertarik itu. Yang paling dirinya nikmati adalah momen saat ini. Dan tiba-tiba Blazer berlari ke ruang-ruang perawatan menuju lorong. Setsuna pun seketika bangun dan mengajar Blazer serta memintanya untuk menunggunya. Setsuna pun menilai bahwa ini situasi yang buruk. Kalau keberadaan spirit diketahui oleh gereja suci, maka mereka berdua akan dikirim ke sidang investigasi. Dengan ini dirinya harus menghentikannya sebelum itu terjadi. Sedangkan Blazer sendiri terus berlari hingga sampai di halaman akademi. Blazer pun baru mengetahui bahwa ini adalah tempat di mana para penyihir belajar. Tempat ini luas dan layak untuk dijelajahi. Di saat yang sama, keberadaan Blazer pun menarik perhatian orang-orang. Dan mereka bertanya-tanya makhluk apakah itu. Dan dia terlihat seperti seekor anjing. Sedangkan para gadis pun kini merasa bahwa Blazer sangat imut.
Lalu Setsuna yang terus mengejar Blazer memintanya untuk menunggu. Blazer sendiri pun bertanya kepada Setsuna mengapa tubuhnya lemah sekali. Blazer pun bertanya-tanya apakah Setsuna bisa mengimbangi kecepatannya. Mendengar hal ini, Setsuna pun ragu apakah dirinya bisa mengimbangi kecepatannya dengan kondisi tubuhnya saat ini. Lalu Setsuna pun terus melakukan pengejaran hingga memasuki lorong akademi. Dan di saat itu Setsuna pun bertemu dengan Noel dari Departemen Pemanggilan. Noel pun seketika menyebut Setsuna menjadi sombong hanya karena Setsuna menang exchange match karena beruntung. Namun kali ini golemnya akan mampu menahan serangan apapun dari Setsuna. Namun nyatanya Setsuna sendiri tidak menghiraukan kata-kata Noel dan berlari melewatinya saja. Noel pun menjadi sangat marah karena diabaikan. Kemudian Setsuna kembali bertemu dengan seniornya. Seniornya pun mengatakan bahwa dirinya akan memaafkan Setsuna atas kekasarannya waktu itu. Apalagi soal gadis rambut merah itu. Namun Setsuna yang terus berlari menyebut bahwa dirinya tidak tahu apa maksud seniornya. Dan untuk urusan itu nanti saja. Senior pun bertanya mengapa Setsuna sangat tidak sopan terhadap seniornya. Dan di samping itu, Cyrus pun memperhatikan Setsuna yang sedang berlari di lorong mengajar Blazer. Hingga pada akhirnya Setsuna pun kehilangan jejak dari Blazer. Kemudian di tempat itu Setsuna pun bertemu dengan Mifune. Mifune pun bertanya apa yang sudah terjadi, mengapa Setsuna terengah-engah seperti ini. Teman-teman Mifune pun mengetahui bahwa itu adalah Setsuna dari Close Combat Mage, yang sekelompok dengan Mifune saat pelatihan bersama. Setsuna mendapatkan skor tertinggi berkat Mifune. Namun hal ini segera dihentikan Mifune dan meminta mereka untuk tidak mengejek temannya. Mifune pun seketika meminta maaf kepada Setsuna. Suasana jadi begini sejak Setsuna meraih skor tertinggi selama latihan bersama, meski mereka tidak mengetahui situasinya yang sebenarnya. Setsuna pun tersenyum dan tidak menyangka akan diperlakukan sebagai teman oleh Mifune. Namun Mifune sendiri menyebut bahwa semua orang yang bisa dimanfaatkan adalah temannya. Setsuna pun dengan nada bingungnya menyebut bahwa kepribadian Mifune benar-benar unik. Lalu Mifune pun kembali mengatakan soal pelatihan bersama mengenai Yuzuha yang terjebak dalam perangkap. Nyawanya tidak dalam bahaya, tapi efek setelahnya masih ada. Saat ini tampaknya Yuzuha dipenjara dan diinterogasi oleh profesor. Dengar hal ini, Setsuna pun turut prihatin. Dalam pikiran Setsuna, mereka membicarakan soal Giovanni. Dirinya ragu pria itu akan meninggalkan jejak apapun. Lalu Setsuna pun bertanya kepada Mifune, apakah Mifune melihat hewan berwarna merah seukuran tangannya. Mifune pun menyebut bahwa dia baru saja menuju ke halaman. Mendengar hal ini, Setsuna segera melihat ke luar jendela. Dan benar saja Blazer sedang berlari di sana. Setsuna pun segera pergi dan mengucapkan terima kasih kepada Mifune. Lalu saat ini Blazer sendiri masih berlari ke sana kemari hingga berhenti di sebuah taman bunga. Orang-orang yang melihat Blazer seketika bertanya-tanya apa itu dan mulai mendekat. Mereka pun menyebut bahwa mereka belum pernah melihat hewan seperti ini sebelumnya. Mereka pun penasaran peliharaan siapa itu. Di samping itu Ahtar yang melihat hal ini penasaran apakah itu binatang sihir. Namun di saat yang sama Setsuna pun memanggil Blazer dari atas balkon. Dan seketika hal ini menarik perhatian Ahtar. Ahtar pun menyebut dalam pikirannya bahwa Setsuna sangat menyebalkan. Meskipun setelah menghancurkan semua bukti yang dirinya tinggalkan tentang kecurangan pertarungan di balik layar selama exchange match. Namun seorang profesor yang jeli berhasil menyadarinya. Ahtar juga menyadari bahwa hewan di depannya saat ini adalah peliharaan Setsuna. Dengan senyum jahatnya, Ahtar merencanakan sesuatu, serta mengatakan bagi Setsuna yang membawa binatang sihir seperti itu, lagian mereka harus menjaga keamanan akademi mereka, dan bersiap melepaskan magic spell. Dengan ini, akademi tidak akan bisa menyalahkan dirinya. Namun Blazer yang sadar akan datangnya sebuah jalur sihir kepadanya seketika melepaskan napas api. Dan ini menghancurkan sihir dari Ahtar. Blazer pun bertanya apakah barusan manusia ini menyerang dirinya. Blazer pun seketika melepaskan napas api dan meminta manusia ini untuk sadar.
Napas api ukuran kecil ini pun membuat Akhtar terlempar dan membakar baju dan tubuhnya, hingga Akhtar lari sambil menangis karena menahan perih luka bakar. Setsuna pun merasa lega Blazer baik-baik saja. Namun Setsuna merasa ini masih belum berakhir. Jika Blazer bisa menggunakan kekuatannya yang sebenarnya bahkan dalam wujud itu, para siswa berada dalam bahaya. Orang-orang pun seketika bertanya-tanya apa itu tadi. Hewan itu punya kekuatan api yang tinggi. Blazer pun menanggapi omongan mereka dan menyebut bahwa itu bukan apa-apa. Blazer pun bertanya apakah mereka teman manusia bodoh itu. Seketika orang-orang pun mulai menjauh dan akan mengabaikannya. Sedangkan di tempat yang sama, Layla yang baru saja tiba bertanya-tanya ada keributan apa di sini. Lalu Layla pun menatap ke arah Blazer. Setsuna pun seketika khawatir karena di situ ada Layla. Di saat Setsuna ingin ke sana, tiba-tiba kakinya mengalami kram dan tidak bisa digerakkan. Layla yang terus memperhatikan Blazer pun menyadari sesuatu. Sedangkan Blazer pun merasa was-was dan bertanya-tanya apakah manusia ini juga mau dibakar oleh apinya. Setsuna pun seketika khawatir dengan Layla. Jika itu Blazer, dia pasti benar-benar akan membakarnya. Lalu Layla pun tanpa rasa takut pun mendekat. Layla pun sangat mengingat perasaan ini. Sedangkan Blazer sendiri menyebut bahwa manusia ini sudah siap untuk dibakar. Namun Layla pun seketika duduk di depan Blazer dan mengatakan bahwa dialah yang membantu Setsuna di dungeon waktu itu. Layla pun seketika menundukkan kepalanya dan mengucapkan terima kasih kepada Blazer. Berkatnya, temannya yang berharga terselamatkan. Blazer pun seketika menurunkan tingkat kewaspadaannya dan menyebut bahwa setidaknya manusia satu ini punya sikap yang baik. Blazer pun meminta dia untuk bersyukur karena dirinya meminjamkan kekuatannya kepada Setsuna. Lalu Setsuna pun kini bernapas lega karena melihat mood Blazer sudah berubah. Lalu Layla sendiri baru ingat dan bertanya, jika Blazer tidak keberatan, ini adalah buah-buahan yang ingin dirinya berikan saat mengunjungi Setsuna. Blazer pun segera menerimanya dan menyebut itu adalah hadiah yang bagus. Setelah memakannya, Blazer pun nampak sangat senang menerimanya dan menyebut bahwa buah ini tidak buruk. Setsuna yang memperhatikan hal ini tidak menyangka Blazer mudah dijinakkan. Kemudian berpindah ke kafetaria akademi. Saat ini Blazer sedang makan di pangkuan Layla. Dan Drago sendiri nampak kaget dan menyebut nafsu makannya luar biasa. Drago pun bertanya hewan macam apakah ini. Setsuna seketika berdalih dan menyebutnya sebagai binatang sihir. Dalam pikiran Setsuna, jika identitasnya sebagai spirit diketahui, gereja akan mengerahkan perhatian mereka pada Blazer. Bahkan jika itu Drago, dirinya tidak memberitahunya begitu saja dan menyeretnya dalam hal ini. Dirinya masih harus tetap waspada. Namun untuk saat ini tampaknya Blazer tidak menimbulkan ancaman apapun terhadap para siswa. Lalu Setsuna pun berterima kasih kepada Layla atas sikapnya. Layla pun menyebut itu bukan apa-apa. Sepertinya Blazer tadi cuma gugup dikelilingi oleh banyak orang. Lalu di saat itu kembali kehadiran Setsuna di kafetaria menarik perhatian orang-orang karena Setsuna mendapat nilai tertinggi dalam pelatihan bersama. Ditambah dengan hewan yang saat ini bersama Setsuna. Blazer sendiri menyadari bahwa keberadaan spirit seperti dirinya akan menarik cukup banyak perhatian. Jika itu cuma gosip, dirinya akan membiarkannya. Sedangkan Setsuna sendiri menilai bahwa Blazer diperlakukan seperti hewan langka di sini. Lalu Blazer pun memberitahu Layla jika Layla membawakan dirinya hadiah seperti ini ke depannya. Dirinya akan menjadikan Layla bawahannya. Namun nyatanya Layla sendiri bingung Blazer sedang berbicara apa. Setsuna pun juga merasa bersyukur dengan satu hal, bahwa dirinya satu-satunya yang bisa mendengar dan mengerti suara Blazer. Lalu Setsuna memanggil Drago dan Layla, dan dirinya ingin mengatakannya sekali lagi. Setsuna berterima kasih sudah menyelamatkan dirinya di dungeon itu. Layla pun mengatakan bahwa menyelamatkan teman adalah hal yang wajar. Drago pun membenarkan hal tersebut. Lalu Drago pun baru ingat dirinya membawa sesuatu bersamanya. Tampaknya orang tua Drago juga sudah menerima berita bahwa mereka mendapat skor tertinggi dalam pelatihan bersama. Mereka berdua sangat bahagia hingga mengirimi dirinya sebuah surat. Dengan ini, dirinya bisa bangga menjadi seorang penyihir close combat.
Setsuna pun senang mendengarnya. Kemudian Layla sendiri mengatakan bahwa dirinya penasaran dengan identitas asli dari Profesor Giovanni. Setsuna pun menyebut bahwa dirinya juga tidak tahu detailnya. Tapi mereka mungkin dapat mengetahui sesuatu setelah mereka selesai menginterogasi Yuzuha. Setsuna sendiri menilai bahwa awalnya dirinya kira Profesor Giovanni juga merupakan seorang apostel. Satu-satunya kemampuan khusus yang dimiliki oleh Profesor Giovanni adalah menyatu dengan Hydra. Setsuna pun bertanya-tanya apakah seorang apostel cuma diberi kekuatan sebesar itu. Lalu Drago pun baru ingat dirinya ingin menanyakan hal ini kepada Setsuna. Drago pun penasaran kekuatan Setsuna waktu itu. Kekuatan apakah itu? Api yang terbuat dari mana? Itu bukanlah sihir close combat. Setsuna pun seketika panik dan bingung menjelaskannya. Namun Layla dengan cepat mengatakan bahwa dirinya pikir si kecil inilah yang meminjamkan kekuatannya kepada Setsuna. Layla pun seketika meminta konfirmasi dari Setsuna apakah tebakannya benar. Blazer sendiri pun menyebut bahwa sepertinya wanita ini tahu dari mana kekuatan itu berasal. Dia memiliki sepasang mata yang tajam. Sedangkan Setsuna sendiri tidak menyangka Blazer benar-benar telah dijinakan. Setsuna pun seketika merespon pertanyaan ini dan menyebut bahwa bagaimanapun juga, dirinya berada dalam keadaan hampa. Dirinya tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan benar. Kemudian Cyrus pun datang dan memanggil Setsuna. Setsuna pun seketika menatap ke arah Profesor Cyrus. Siswa lain pun seketika memandang ke arah Profesor Cyrus yang berasal dari Departemen Sihir Jarak Jauh. Mereka pun bertanya apakah Profesor Cyrus akan memarahi murid lain lagi. Mendengar hal ini, Profesor Cyrus pun segera meminta mereka untuk pergi. Cyrus pun seketika menatap kepada Blazer dan bertanya apakah itu. Dirinya belum pernah melihat binatang sihir seperti itu sebelumnya. Cyrus pun bertanya apakah itu bukan binatang sihir terlarang. Setsuna sendiri menilai ini tidak baik. Jika dia terus bicara maka akan membuat Blazer kesal. Cyrus pun menekankan bahwa pertama-tama bukankah Setsuna perlu mendaftarkan hewan peliharaan Setsuna di akademi ini. Dan di saat itu Blazer pun nampak kesal karena disebut sebagai hewan peliharaan. Lalu Cyrus pun bertanya apakah ada sesuatu. Jika Setsuna mempunyai alasan yang sah, jika demikian Setsuna harus memberitahunya. Jika tidak, mereka harus membuat pengaturan untuk menyingkirkan hewan itu. Dan kembali Blazer tidak terima dengan hal ini dan menyebut manusia ini sangat berani mengatakan hal itu kepada dirinya. Setsuna pun merasa ini situasi yang gawat. Namun secara tiba-tiba Profesor Jakari datang dan seketika meminta maaf. Dirinya lah yang menerima formulir pendaftarannya. Dirinya dengan sembrono melupakan masalah ini. Dan seketika Profesor Jakari benar-benar meminta maaf. Setsuna pun tidak menyangka Profesor Jakari menutupi dirinya. Cyrus pun menyebut bagi seorang profesor untuk menundukkan kepalanya hanya untuk murid biasa. Terutama bagi Zakari yang pernah menjadi yang terbaik dan murid kehormatan dari Departemen Close Combat. Itu benar-benar memalukan. Profesor Zakari pun hanya tertawa dan menerima kata-kata dari Profesor Cyrus. Namun tiba-tiba Drago tidak tahan dengan hal ini dan seketika berdiri. Hal ini pun membuat Profesor Cyrus bertanya apa yang ingin Drago lakukan. Namun nyatanya Drago sendiri mendekati Profesor Zakari dan menyebut semua ini berkatnya. Alasan mengapa Departemen Close Combat berhasil menjadi yang pertama selama pelatihan bersama tidak lain adalah berkat Profesor Zakari. Melihat Drago, Layla dan Setsuna pun juga pada akhirnya mengikuti alur yang dibuat Drago dan seketika bersorak untuk Profesor Zakari. Layla pun menyebut terlepas dari metode Profesor Zakari, semua yang Profesor Zakari lakukan adalah demi kebaikan mereka. Zakari sendiri tidak menyangka mereka akan jadi seperti ini hingga Zakari terbawa arus permainan mereka. Cyrus yang melihat hal ini bertanya-tanya sandiwara bodoh macam apa ini. Apakah menurut mereka hal seperti itu bisa dipercaya? Dan kembali para siswa menyebut bahwa sekarang setelah mereka menyebutkannya, Departemen Close Combat saat ini berperingkat lebih baik daripada Departemen Sihir Jarak Jauh. Namun Profesor Cyrus bertindak tinggi dan perkasa. Cyrus pun sangat marah dengan hal ini dan seketika menegaskan kepada Setsuna untuk segera mengumpulkan dokumen itu secepatnya besok pagi dan pergi meninggalkan tempat itu.
Setsuna pun merasa bahwa dirinya terselamatkan kali ini. Sedikit lagi dan Blazer tidak akan mampu menahan emosinya. Setsuna pun seketika mengucapkan terima kasih kepada Profesor Jakari. Meskipun tidak mengetahui situasinya, Profesor Jakari sudah membantu mereka. Jakari pun tidak membenarkan hal ini. Menurutnya, dirinya lah yang harus mengatakan itu. Selain itu, mereka membicarakan Setsuna. Dirinya yakin ada suatu alasan Setsuna membawa binatang sihir seperti ini. Drago pun seketika menyebut bahwa Profesor Jakari adalah panutan bagi profesor lainnya. Layla pun juga merasa lega sekarang. Sedangkan Blazer sendiri menyebut bahwa ini semua tidak berarti apa-apa. Setelahnya, mereka pun kini berpisah dan tak berselang lama ada seekor Phantom Beast yang mendekat kepada Setsuna dan menyerahkan sebuah surat. Setsuna pun segera membaca surat tersebut. Dalam surat itu, seseorang menyebut bahwa dirinya telah mendengar situasi Setsuna. Tampaknya Setsuna berhasil mendapatkan Spirit Magic. Dirinya harus memberi Setsuna ucapan selamat lebih dulu. Setsuna pun menyadari bahwa surat ini berasal dari kepala sekolah. Lalu, kepala sekolah sendiri menyampaikan bahwa dirinya khawatir jika Setsuna tidak bisa mengontrol sihirnya saat Setsuna masih dalam masa penyembuhan dari luka-lukanya. Dirinya benar-benar ingin mengajari Setsuna cara menggunakan Spirit Magic, tapi sayangnya dirinya harus pergi sementara waktu. Oleh karena itu, dirinya meminta seseorang untuk mengajari Setsuna selama dirinya tidak ada. Mendengar hal ini, Setsuna pun akhirnya akan belajar cara menggunakan Spirit Magic. Jadi, ada cara untuk mengontrol kekuatan ini. Kepala sekolah mengatakan bahwa dirinya sudah meminta Lionel untuk mengenalkan orang itu kepada Setsuna. Setsuna pun berterima kasih kepada kepala sekolah. Di tempat lain, seseorang kini mendapatkan sebuah surat dan menyebutnya omong kosong, mengajari orang lain untuk menggunakan Spirit Magic. Terlebih lagi, dia bahkan membeberkan tempat ini tanpa izinnya. Bahkan jika dia adalah orang yang hebat sekalipun, dirinya tidak akan memaafkan Dahnan Silver Rock. Dan orang yang akan dirinya latih bernama Setsuna Cromwell. Jika orang itu tidak kompeten, dirinya akan menghabisinya dengan kedua tangannya sendiri. Dan chapter berakhir.